Kalau termasuk ini kan kayak Corel Draw itu kan termasuk berat ya, Corel Draw ya? Corel Draw tuh berat. Nah, itu juga belum bisa ya. Belum bisa. Sama, aku juga nggak bisa. Jelas. Yang penting jangan suara dulu baru gambar, itu bahaya kayak film-film Itu gitu. telat. Oke, Tias, welcome to Ngotek, ngobrol teknologi. Jadi Ngotek. ini adalah sesi pertama kita. Kebetulan nih namanya segmen baru lah ya di YouTubeku ya. Nama segmennya itu adalah Kepo. Kepo, apa tuh? Ya, jadi di segmen ini nih aku mau ngulik sesuatu yang berkaitan dengan teknologi. Kebetulan tema yang pertama itu adalah ini aku tertarik mau bahas tentang graphic designer. Oke, dan aku kenal kan Tias nih kan emang salah satunya kan seorang graphic designer gitu kan. Masih Ya, newbie. ya nggak apa-apa masih newbie. Tapi kan seenggaknya kan lebih paham lah daripada aku. Jadi that's why aku coba kontak Tias untuk hal ini. Jadi semoga konten ini bisa bermanfaat gitu. Amin. Jadi di segmen ini aku tuh pengen kepo seputar pertanyaan mengenai graphic designer. Oke. Mungkin ada sekitar 10 sampai 15 pertanyaan yang akan aku kepo ke Tias. Are you ready? Ada nilainya enggak nih? Oh, nilainya apaan? Nilainya viewers lah nanti ya, atau AdSense? Bukan ujian kan? Bukan, enggak. Ini cuma sekedar kepo-kepoan doang. Kan namanya juga sharing. Oke. Ya, sharing session kan. Oke, langsung aja. Ingat ya, Yof, jangan susah-susah, Yof. Jangan susah-susah. Nggak susah kok, tenang aja. Oke, langsung aja ya kita ke pertanyaan pertama. Seperti yang ku tahu nih kan, Tias nih kan bisa dibilang sebagai seorang graphic designer. Benar nggak istilah itu? Gimana ya nyebutnya? Karena masih baru juga kan, masih belum pede sih sebenarnya nyebutin diri sebagai graphic designer. Karena kan ini juga hobi sih sebenarnya, iseng-iseng lah hobi gitu kan. Oke. Gitu. Tapi kalau berdasarkan job yang ku lihat sih dari Tias nih, Tias tuh termasuk orang graphic designer. Iya sih, iya kalau dilihat dari jobnya gitu kan. Iya, dari job desk-nya kan, dari kesehariannya juga. Nah, tadi kan Tias bilang itu kan hobi kan. Nah, inspirasi pertama waktu buat desain itu tuh dari siapa? Kalau inspirasi tuh ini sih Yof, kan kalau misalnya kita kan kuliah tuh ada himpunan, pasti banyak kegiatan kan. Nah, Tias tuh waktu tahun berapa gitu kan, jadi kepala bidangnya di kegiatan, dan itu tuh berhubungan sama kayak PDD gitu, publikasi, dokumentasi, dekorasi tuh. Nah, itu kan diharuskan untuk bisa desain. Jadi, nah dari situ tuh coba-coba belajar Photoshop, gimana ngedit-ngedit yang basic dulu sih. Nah, ujung-ujungnya malah terusan ngelihat kayak misalnya, terus kalau sekarang nih ngelihat di TikTok nih, keren-keren gitu kan. TikTok, serius nih? TikTok. Ngeliat di TikTok, karena banyak ngeliat di TikTok. Jadi kalau di TikTok kan banyak sekarang nih karena udah keren-keren kan. Kayak misalnya bikin fit tuh gimana. Jadi tuh sering ngeliat di TikTok, terus tuh ujungnya belajar. Oh, oke. Jadi bisa dibilang ini kayak otodidak lah ya, karena emang hal yang terdesak tadi itu karena keperluan. Betul. Jadi kayak dituntut untuk bisa, ujung-ujungnya belajar sendiri. Emang nih cuma Tias kayak waktu itu mau, nggak ada orang lain? Waktu itu tuh kebetulan yang datang dalam pembentukan panitia itu sedikit kan. Nah, jadi itu dilihat juga karena sebenarnya nggak masuk akal juga sih alasan dari teman Tias tuh dibilangnya Tias tuh kayak misalnya mudah bersosialisasi, terus tahu tren apa. Nah, jadi dah dipilih sebagai CO-nya PDD gitu. Yakin nggak tahu banyak? Kalau dulu kan, kalau sekarang sih masih belajar, lumayan lah. Soalnya di Instagramnya ini aku nengok bejibun tuh udah banyak macam postingannya tuh. Itu coba-coba iseng. Oh iseng, tapi jadi bisnis juga lama-lama ya?
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada Sama lah. kayak ngotek kan? Sama Iya, kayak ngotek nih. Ngotek juga iseng-iseng Jadi tuh, kok. nah kan, jadi tuh awal iseng, terus hobi, ujung-ujung tuh kayak suka keterusan, nah kayak gitulah. Ya juga sih, betul. Udah berapa lama sih belajar desain? Pertama kali belajar desain ingat nggak kapan? Itu pas kuliah, semester berapa ya? Semester 3. Semester 3, Oh. pas jadi kepanitiaan, nah semester 3. Jadi masih baru lah ya? Masih baru. Kok Semester pikir masih baru. udah lama banget gitu. Udah dari hobinya dari kecil gimana? Dari kecil udah ada sih, belum ada hobi kayak gini loh. Pas kuliah. Nah, pas kuliah tuh pas kuliah, terus Oke, I see. Jadi barunya baru dari semester 3 lah ya sampai sekarang ini ya. Semester 3 sampai sekarang. Oke. Kan ini kan Tias kan graphic designer. Pasti dah banyak dong kayak nguasain apps editing di PC ataupun di smartphone. Ya enggak? Lebih ke smartphone sih. Oh, smartphone ya. Oke. Nah, kalau misalnya yang di PC itu paling baru Photoshop. Video pun kalau misalnya edit video tuh yang edit video gratisan. Pengen nyoba kalau misal selain Photoshop tuh pengen nyoba Adobe Illustrator, terus pengen nyoba yang Adobe Premiere, tapi masih belum kesampaian karena laptop masih belum mendukung. Oke. Kan berat tuh. Di antara apps yang pernah Tias coba sebutin dong favorit Tias dari tiap device, misalnya di Android apa, kemudian di PC apa, mungkin bisa jadi inspirasi. Kalau misalnya di PC sih, karena yang sering dipakai tuh Tias lebih suka Photoshop. Itu untuk edit foto atau segala macam kan. Terus kalau misalnya video tuh yang gratisan dan yang menurut Tias mudah untuk pemula tuh ini Filmora. Nah, Filmora kalau di PC. Nah, itu kan untuk video. Terus kalau misalnya untuk di HP tuh paling sering kayak misalnya PixArt, terus InShot. Itu jadi yang keduanya sama aplikasi kayak yang penambah-penambah yang lainnya misalnya Canva. Nah, itu bisa bagus juga untuk bantu-bantu ibaratnya desain. Untuk nyari inspirasi sih biasanya di Pinterest. Oke, Pinterest ya. Kan kemarin tuh kan kita ada bikin itu kan yang kayak dari video itu pakai InShot ya? Iya, nah itu pakai InShot. Itu kan kemarin sempat aku jadiin konten. Gitu. Sempat jadi konten itu. Oh. Yang pas tutorial kedua kalau nggak salah aku lupa. Yang tutorial di ngotek yang di baru keluar nih kan? Yang tutorial kedua waktu itu. Yang kedua. Cuma aku waktu itu lupa minta izin sama Tiasa. Tidak apa-apa, santai. Tias pun juga ibaratnya terinspirasi dari orang juga kan. Cuman kita kembangkan. Siap. Jadi kita kayak lebih ke kreasi lagi gitu ya. Ya, oke. Apakah masing-masing apps itu punya taraf kesulitan tersendiri? Kalau kesulitan pasti. Cuman karena kalau misalnya kita kadang tuh pernah dia tuh diminta gitu kan, karena sering biasa bikin tutorial, edit foto, pernah sampai orang ibaratnya teman di Instagram ya, cuma sebatas teman, terus sampai minta Kak editin foto kayak gitu. Padahal sebenarnya kalau misalnya kita mau, itu tuh bisa. Susah sih memang untuk awal-awal pertama, cuman karena misalnya kita rajin ngulik-ngulik apa tools yang ada di aplikasi itu tuh pasti bakal bisa. Terus kalau Photoshop sih susah sih. Ya Photoshop tuh emang termasuknya paling mudah sih kalau untuk PC menurut aku. Kalau PC ya mudah, cuman kalau misalnya dia sih masih belum bisa yang kayak edit foto yang pro di Photoshop tuh masih belum bisa. Masih belum belum tahu banyak tentang tools-toolsnya. Masih yang basic lah. Kalau termasuk ini kan kayak Corel Draw itu kan termasuk berat ya, Corel Draw ya. Corel Draw tuh berat, nah itu juga belum bisa ya. Belum bisa. Aku juga nggak bisa. Kita belajar ya, Yo. Belum belajar. Kita harus belajar. Oke, boleh. Upgrade. Siap. Oke. Upgrade ilmu dari Photoshop ke Corel Draw. Oke. Next question. Tadi kan sempat Tias singgung nih. Kalau laptop itu kan harus memadai. Betul. Nah, kalau menurut Tias nih gimana spesifikasi idaman untuk laptop desain gitu? Paham nggak kalau masalah spesifikasi? Kalau spesifikasi sih masih belum terlalu paham sih ya. Cuman karena ada abang juga tuh kan. Nah,
yang dulu seorang fotografer yang suka ngedit juga tuh dikasih tahu kalau misalnya yang selama ini tahu ya yang mudah ringan atau segala macam untuk edit kayak di Photoshop pakai yang support AI segala macam tuh ke itu sih ke MacBook. MacBook Nah itu tuh kayak MacBook lebih ringan. Terus kalau misalnya pernah nih kalau misalnya di laptop kan dia pakai laptop Acer. Nah tuh ngadat kemarin kalau misalnya dalam resolusi Photoshop yang besar tuh. Jadi kayak misalnya dalam proses savingnya tuh lama, terus kayak nge-lag gitu. Cuman kalau misalnya yang memang mungkin speknya besar kayak misalnya iPhone maaf bukan iPhone HP deng. MacBook tuh lebih keringan sebenarnya, lebih keringan. Tuh, memang cocok untuk kayak graphic designer. Oke. Kalau sepengetahuan aku sih, biasa yang paling dibutuhkan itu kalau untuk spesifikasi laptop, ya mungkin berdasarkan pada RAM sama PGA kali ya. PGA ya. Iya, graphic card-nya itu. Jadi semakin bagus graphic card, juga dia makin lancar lah processing gitu. Prosesnya betul. Sama kayak prosesornya juga kan. Ya, tapi kalau misalnya laptop, nah kalau yang laptop gaming itu kan kayak misalnya udah bisa mensupport untuk yang graphic designer juga kan ibaratnya udah mampu lah untuk graphic designer juga, untuk gaming juga. Iya, karena bisa dibilang paket lengkap sih. Betul. Ya, cuman ya harganya lumayan. Ya siap-siap budget sih intinya. Betul. Berdasarkan apa yang kulihat nih kan di Instagram belakangan ini kan Tias kan juga udah sering kayak mulai memasarkan lah produk-produk gitu kan. Misalnya kayak di Instagramnya, apa nama Instagramnya boleh tahu nggak? Yang ini jasa desain nih. Iya, jasa desain. Siapa tahu teman-teman ngotek ada yang mau itu kan? Boleh nih kan, sekalian promosi. Iya, nggak apa-apa sekalian. Itu Art by Tias. Art by Tias. By Tias. Oke, nanti teman-teman ngotek boleh lah ya, sambil-sambil gitu kan. Oke. Kan? Nah, masih ingat nggak cerita orderan pertama? Siapa yang order? Terus dia minta desain apa? Ingat nggak? Ingat, karena masih baru kan. Oh, baru-baru banget. Kalau misalnya sebenarnya kalau misalnya di Art by Tias itu kan 2020 tuh masih baru. Cuman kalau misalnya yang sebelum ada Art by Tias nih pernah gitu kan. Cuman ceritain yang baru jadinya yang mulai Art by Tias ya. Oke, silakan. Sharing aja. Kalau yang di Art by Tias nih kenalan di Instagram lebih tepatnya. Jadi minta desain baru bulan ini juga sih, bulan Juli minta desainkan banner karena mau jualan gitu kan. Desain banner. Terus diceritain full nih, lucunya gimana apa segala macam. Apa itu? Ini kan sebenarnya kayak misalnya dari desain gitu kan ada referensinya gitu kan, referensi ngasih ke kitanya gitu kan. Pas ngasih udah dibuatin nih, ibaratnya kan lebih ke ini kan, ibaratnya di modifikasi lah sama kitanya gitu kan. Nah ternyata si teman Tias nih dia tuh maunya yang persis sama. Jadi itu kan kalau misalnya kita kan dalam graphic designer tuh kan lebih takut gitu kan kalau misalnya ngambil ibaratnya foto yang benar foto-foto asli, misalnya foto referensi nih ngambil di Pinterest, terus kita ubah dikit gitu kan lebih takut kena copyright gitu kan. Ya paham copyright. Ya, nah tapi itu kan karena permintaan teman Tias tuh sebagai klien kan, jadi kita ngikutin. Dan ujungnya ya udah pakai foto yang ada terus tinggal dirubah-rubah sedikit. Sebenarnya kalau misalnya untuk dikomersilkan tuh kan lebih bahaya gitu kan. Kita nyari uang atau kita dapat uang dari itu, sedangkan kita tuh pakai foto yang udah ada. Nah, itu sih. Jadi, lebih kayak kena ya takutnya dituntut royaltinya gitu ya. Ya, itu sih yang pertama ibaratnya klien pertama di Art by Tias. Oke, itu gambarnya berupa apa? Desain apaan? Itu desain banner jualan bubble sih. Oh iya aku ada nengok. Ada lihat kan? Ada. Jualan bubble. Dapat bonus bubble-nya enggak? Belum. Aduh, kalau bisa sekali minta bonus bang gitu. Nanti langsung ke tokonya gitu kan? Nanti Tias endorsekan sekalian di Art by Tias. Iya. Gitu. Boleh. Oke, itu berarti tadi orderan pertama ya, jadi udah terjawab siapa yang order pertama itu. Nah, selama ini kan pasti, selama terima orderan nih kan, pasti kan ada yang kayak kritik, komentar, maupun itu yang positif ataupun yang negatif kan? Ada kan pasti. Kalau pasti ada.
Komentar sih lebih tepatnya. Komentar ya. Ibaratnya komentar untuk direvisi lah ibaratnya kayak gitu. Oke. Gimana perasaan Tias dengerin bacotan-bacotan mereka tuh? Sakit hati nggak? Yo, to the point. Iya, nggak apa-apa. Sakit hati nggak ya? Sharing aja. Sebenarnya kalau untuk sakit hati tuh enggak sih. Sakit hati tuh enggak, cuman kadang kayak ngedumel ya. Misalnya ini udah sekali nih kan minta revisi ini. Oke nih, kita revisi kan. Ternyata masih ada yang kurang nih, revisi lagi. Tuh rasanya tetap ada sih, kayak rasa kesal. Ngapa sih nggak sekalian dari awal gitu kan. Cuman balik lagi ke mereka klien kita, tukangnya ya kan, tukang desainnya, tukang gambarnya kayak gitu. Jadi harus terima pekerjaan kita dibayar, kecuali kita tidak dibayar gitu kan. Ogah-ogahan lah kalau tidak dibayar. Kesal tetap ada sih yo. Maksudnya ya, tapi sering diingatkan lagi kalau misalnya ini kan kita sendiri yang mau gitu kan, kita yang milih ini. Jadi bertindaklah atau berlakulah seperti klien sama kitanya. Jadi benar-benar memposisikan ya sih gitu. Supaya ibaratnya nyebutnya gimana ya? Kalau misalnya olahraga tuh sportif, ibaratnya apa sih nyebutnya? Kalau misalnya, Pokoknya itulah ibaratnya sesuaikan dengan pekerjaan kita gitu. Mau digimanakan pun ya terima. Memang ada konsekuensinya lah ya. Betul, konsekuensinya. Betul. Apapun yang kita kerjakan pasti ada konsekuensinya, benar. Betul. Makanya harus tahan-tahan gitu kan. Iya. Tapi kadang lucu ya, kayak misalnya ada kayak yang klien dia shoot kan, rata-rata kan temen nih. Itu pada juga kayak bilang maaf ya kalau misalnya banyak maunya ini apa segala macam. Nah kayak gitu. Dari pas mereka bilang maaf tuh rasa kayak mencairkan suasana gitu. Ada dapat ini nggak? Pernah punya pengalaman order fiktif selama ini? Kalau order fiktif alhamdulillah belum ada. Oh belum ada ya. Jadi aman. Belum ada. Cuman aman masih. Cuman takut sih kadang-kadang kalau misalnya kita ini kan sebagai ibaratnya graphic design yang tadi Yofi bilang kan, ibaratnya kerjanya kan jasa. Jadi dalam jasa kadang yang dibingungkan tuh sistemnya gimana. Kalau misalnya ibaratnya sistem pembayaran nih, apakah bayar di awal atau bayar nanti di akhir. Kadang tuh kalau misalnya masih sekarang ini kan Tias masih kayak ya bayar, tunggu udah jadi gitu kan barangnya. Kadang kan takut juga misalnya udah dibuatkan nih, orangnya hilang. Nah, tuh kadang tuh takut kayak gitu. Tapi jangan sampai lah ya. Sejauh ini sih masih belum ada. Amin, mudah-mudahan aja lah ya. Resikonya lumayan besar sih. Iya. Rugi waktu sebenarnya. Rugi waktu kan. Karena udah ngerjakan. Gitu kan. Susah kayak gitu. Oke. Ini question yang berikut ini termasuk agak-agak geli sih. Oke, mau tahu nggak pertanyaannya apa? Boleh. Apa tuh? Pernah punya pelanggan yang rese enggak? Pelanggan yang rese? Rese gimana nih? Misalnya kayak dia minta desain gambar yang aneh-aneh gitu kan, atau mungkin kayak iseng-iseng godain Tias gitu, pernah enggak? Oh, alhamdulillah belum ada. belum pernah. Belum ada ya. Soalnya kan biasa kali juga kayak minta desain gambar yang aneh-aneh, atau mungkin pas lagi order gitu kan, suka, halo mbak, udah punya belum? Belum pernah. Oh, alhamdulillah, syukur lah. Sejauh ini masih perempuan. Oh, cewek-cewek semua rata-rata ya? Masih, ya betul. Oke. Masih perempuan, masih aman. Tapi siapa tahu ada juga yang belok, kita nggak tahu. Masih hati-hati nih, Om. Nah, sekarang kan zaman-zamannya itu kan. Iya, betul. Siapa tahu. Yang pelangi-pelangi tuh. Yang pelangi-pelangi itu kan. Serem juga kan. Jangan sampai lah ya. Jangan sampai dikasih pelangi nih, Yof ya. Enggak. Paling dia filternya gitu. Filternya. Bagaimana sih cara Tias menjamin pelanggan biar tetap terus order? Ada kayak jaminannya nggak gitu? Uang kembali atau gimana? Kalau jaminan uang kembali tuh enggak sih, enggak ada jaminan kayak gitu. Cuman Tias lebih kayak bikin supaya pelanggan tuh nyaman. Ibaratnya kayak misalnya kan untuk yang Tias up di Instagram tuh kan lebih ke misalnya ada revisi maksimal berapa kali. Cuman Tias juga menyesuaikan dengan sadar diri Tias sih. Ibaratnya kan masih mulai juga nih, masih takut juga dan masih ngerasa sesuai enggak sih dengan permintaan mereka gitu kan. Nah, jadi kadang tuh minder nggak pede. Nah jadi itu tetap juga ngasih mereka, misalnya ini udah habis maksimal revisinya 3 kali, kayak Tias pun ngerasa kayaknya ini belum sesuai dengan yang dia mau. Nah jadi kasih lagi, terus Tias bilang
kalau misalnya masih kurang masih boleh kok direvisi lagi. Jadi kayak lebih ke bonus lagi lah untuk direvisi. Baru itu aja sih. Ya pasti kan kita kan sama yang kliennya kan nego dulu gitu kan. Betul. Gimana maunya. Kalau nggak salah kemarin kayak gambar tikus-tikus itu kan. Gambaran yang tikus itu cuman belum ada, nggak ada ngasih foto referensi sih, lebih ke kayak cuman kata-katanya mesti gini itu sampai bingung kan, jadi tuh lihat-lihat itu terus gimana contohnya. Emang sih kayak itu temanya koruptor atau gimana sih? Iya, temanya koruptor. Oh, koruptor. Kakaknya bilang sih koruptor, jadi kayak yang si cewek tuh istrinya gitu yang support seorang koruptor, si tikus itu. Oke, I see. Pernah merasa capek nggak jadi seorang graphic designer so far? Pernah. Gimana? Ngeluhnya tuh gimana gitu? Mau tahu aku nih. Ngeluhnya tuh paling kayak susahnya gitu kan. Ibaratnya kok ribet. Kadang nih ada waktu itu ini kan teman Tias juga ngasih job untuk ilustrasi kan, ngegambar. Ibaratnya foto orang dijadikan ilustrasi. Yang bikin capek tuh kalau misalnya fotonya tuh pecah ya, fotonya tuh pecah itu kadang susahnya ini di zoomin nggak nampak mukanya, alisnya kan kita kalau Tias kan ngegambarkan untuk yang foto orang tuh kan alasnya tuh dijadikan, alasnya tuh adalah foto asli terus digambar di situnya. Nah kadang tuh yang kemarin tuh capeknya tuh gitu sih, kok fotonya ini malah susah-susah kayak yang mukanya gelap lah, pokoknya resolusinya tuh nggak bagus, jadi tuh capeknya tuh kadang idalah nanti dulu jangan ngerjakannya gitu. Jadi kayak ketunda-tunda gitu juga ujungnya ya. Betul kayak ketunda. Resolusi jelek, paham. Sama kayak resolusi recording kita nih sekarang nih. Nah, apalagi kamera aku ini kan kacau banget. Tapi enggak sih Jo, kalau di sini terang sih. Terang kah? Terang. Cuma kayak film-film itu loh, film-film tahu lah film apa kan. Kayak ada semut-semutnya sih, semut-semutnya itu ada. Cuman tapi masih ada cahayanya, masih ada. Tenang, cahaya ilahi dari lampu ada kok. Oh, syukurlah. Sama itu kan suaranya juga jelas kan. Kita udah mulai mendekati akhir sesi ini. Menuju akhir nih. Menuju akhir. Oke, berdasarkan pengalaman Tias yang udah sharing tadi, apa sih hikmah yang bisa Tias ambil dari pekerjaan yang Tias lakukan selama ini? Hikmahnya lebih dilatih untuk sabar. Oke, sabar. Satu, sabar. Hikmahnya tuh ibaratnya lebih tahu, oh gini loh posisinya orang ketika ibaratnya kerjaan orang yang benar-benar yang ibaratnya udah pro tuh kerjanya tuh kayak gini loh, ibaratnya dalam tekanan tuh seperti apa, terus dikejar deadline, lebih ke itu sih. Terus manajemen waktu. Iya benar. Jadi manajemen waktu. Jadi misalnya dikasih kerjaan hari ini, terus deadline-nya kapan, nah kita tuh udah harus bisa manfaatkan waktunya itu benar-benar. Ditambah lagi kita kan juga harus melakukan aktivitas yang lain, misalnya kayak bimbingan, masih semester akhir lagi kan. Iya, sama kita senasib kok. Jangan melupakan kewajiban. Ya, janganlah juga itu kita molor-molor lah ya. Betul. Mudah-mudahan cepat selesai nih kita nih. Amin. Sun. Yang penting seminar udah beres, tinggal penelitian. Alhamdulillah, tinggal penelitian. Ini sebelum kita tutup nih sesi kepo yang pertama nih, ada pesan nggak atau tips-tips yang mau disampaikan kepada para graphic designer pemula atau yang baru belajar? Pesan-pesannya sih yang pasti pemula tuh ibaratnya jangan down dulu. Ibaratnya kan masih pemula kan, kayak misalnya Tias nih kan, kalau misalnya job kayak gini tuh ada waktunya, kadang lagi rame-rame, nggak ada orderan ya sepi kan, ada kerjaan kayak gitu kan, lebih ke sabar, terus upgrade ilmu sih sebenarnya. Ibaratnya sering-sering nonton video orang, terus cari-cari referensi, terus belajar-belajar apa sih yang lagi tren sekarang, desain yang kayak gimana sih yang ibaratnya nyaman di mata orang, yang bikin orang tuh tertarik tuh kayak gimana. Lebih banyak belajar sih intinya. Jangan lupa untuk coba segala macam aplikasi, ibaratnya biar bisa nambah wawasan juga. Oke, siap. Nanti dan ini apa? Tambahan ya, dan jangan kesusahan untuk ngeletakin harga, karena kalau misalnya Tia juga kemarin masih bingung sih mau taruh harga sekian gitu. Ibaratnya kalau misalnya sama teman tuh juga susah kan. Nah kalau sama teman tuh menempatkanlah diri sesuai
misalnya si pekerja sama si klien gitu. Jangan karena teman jadi dikasih harga murah. Itu untuk pengingat diri Tias sendiri sih yo. Iya. Gitu. Karena Tias juga kadang gak enak juga sama teman kan. Iya. Kadang memang nggak enakan sih kita sama teman tuh kan. Oke. Dan ini sih yo sebenarnya karena ini kan ibaratnya usaha jasa kan. Jadi tuh nggak ada takaran ukurnya gitu. Ngerti gak sih? Nah, itu yang susah. Nah, yeah. itu sih ya susah. Jadi pandai-pandailah kalau misalnya untuk pemula tuh menempatkan dirinya. Kalau misalnya Tias nih sesuai dengan kemampuan Tias. Ibaratnya, oh masih awal nih, ibaratnya jangan taruh harga terlalu mahal. Karena kan masih awal, masih baru memulai. Dan ibaratnya di luar sana tuh ada yang udah lebih daripada kita. Iya, betul. Banyak sih pembelajarannya ya, sebagai seorang graphic designer nih. Aku juga pasti belajar kok dari sini. Jadi kayak sesi ini nih cukup berguna lah gitu. Sangat-sangat saya sharing, terus tuh curhat juga kan. Terus kan karena ibaratnya kita kan sama-sama di graphic design kan. Ibaratnya Yofi pun pasti juga, teman-teman Yofi pun pasti sering lah kan minta tolong sama Yofi bikin ini segala macam. Walaupun belum dikomersilkan, cuma sekedar tolong-tolong gitu aja. Boleh Yof, sekarang dikomersilkan, ibaratnya jasa kan. Gini, jasa terus tuh ibaratnya yang mereka bayar. Dia juga ngeliat sih dari quotes orang tuh ada bilang untuk graphic designer tuh yang dibayar tuh bukan seberapa apa sih hasilnya, tapi tuh seberapa lama waktu yang dihabiskan untuk belajar. Kan belajar tuh susah. Nah, iya betul. Boleh ya buka jasa ya. Apa namanya? Art by Yofi dah. Cabangnya Art by jualan. Cabangnya Art by Tias. Art by Yofi. Oke. Nah, ada pesan-pesan lagi? Cuma itu doang? Itu. Oke. Kalau jika dirasa udah cukup, makasih banyak ya Tias udah meluangkan waktunya untuk sharing-sharing. Jangan nyesal, mukanya terpampang di YouTube. Pokoknya thank you so much lah ya udah bantu untuk konten ini, karena konten ini juga insya Allah bakal bermanfaat. Amin. Iya, oke. Request ya Yof, kalau bisa mukanya diedit, dikurusin, dikasih efek filter. Oh, mau filter apa? Gampang. Nanti bisa diatur gampang. Boleh nih. Editor nih. Masih belajar juga. Video editor. Masih belajar juga aku pakai Filmora kok. Kan yang gratis dulu, nanti baru yang pro. Iya. Kan ada step-stepnya, beginner, advance, pro, master, gitu-gitu kan. Betul. Soon lah jadi master. Amin. Tias juga lah ya, moga sukses lah ya Art by Tiasnya ya. Amin. Oke, so I think that's all untuk sesi hari ini. Terima kasih ya Tias. Jadi jangan kapok ya kalau kapan-kapan diundang sama Ngotek lagi. Siap. Oke. See you, bye-bye. See you, thank you Yof. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.